Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Bintang di PD Faat. Dengan nomor stambuk atau NIM adalah F121-20-034. Saya akan mendeskripsikan atau menjelaskan acara field trip mandiri sebagai tugas Metamorph 21. Acara field trip mandiri yang kami turun pada tanggal 30 Juli 2021 hari Jumat. Kondisi ketika turun dengan kondisi cuaca itu cukup mendung tapi cukup cerah juga. Lokasi pengamatan kami itu hanya satu stasiun, yang itu berlokasi di Desa Peluri, Kecamatan Palu Barat, Provinsi Sulawesi Tengah. Ketinggian lokasi pengamatan kami itu kira-kira 250 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Itu tempat yang tidak terlalu tinggi untuk menjadi lokasi penelitian. Kemiringan-kemiringan tebing yang kami tuju dan menjadi lokasi penelitian itu kurang lebih sekitar 55 sampai 60 derajat kemiringan. Jadi masih bisa didaki atau dinaiki untuk mengamati langsung bagaimana batuan-batuan yang ada di singkapan-singkapan lokasi tersebut. Stasiun geomorfologinya adalah pegunungan. Sebagaimana kita tahu di bagian Buluri sana itu kebanyakan memang pegunungan atau sedikit-sedikit perbukitan. Warna soil di sana itu berbagai macam. Ada coklat, ada merah-merah juga. Ada yang cukup keabu-abuan, tergantung lokasi-lokasinya. Tingkat pelapukan di sana itu cukup tinggi karena pertama itu lokasi tambang. Jadi sudah banyak penggalian-penggalian yang mengakibatkan banyaknya pelapukan yang terjadi. Makanya pelapukan di sana sangat tinggi. Dan lokasi juga cukup curam. Vegetasi yang kebanyakan di sana adalah vegetasi seperti semak belukar, tanaman-tanaman warga, kebun-kebun dan pepohonan-pepohonan. Karena di sana masih banyak tinggal warga-warga, jadi kebun-kebun warga masih ada di sekitar lokasi penelitian. Jenis batuan yang kami dapatkan di sekitar sana itu cukup banyak. Seperti batuan metamorf, sedimen. Kalau dari batuan sedimen sendiri kami mendapatkan sampel itu batuan konglomerat. Cukup banyak batuan-batuan lapuk di sana karena sempat dan masih menjadi tempat galian C untuk batuan yang akan dikirim ke Kalimantan. Bencana yang sering terjadi di sekitar lokasi itu longsor, gempa. Longsor terjadi di sana karena memang lokasi di sana cukup curam dan curah hujan di Palu ini cukup tinggi karena cuaca kurang menentu, panas, tapi kadang tiba-tiba juga terjadi hujan. Gempa, tidak perlu diragukan lagi bahwa Palu ini memang mempunyai sesar yang cukup aktif. Jadi keseringan gempa terjadi di seluruh lokasi. Jadi
Longsor ini diakibatkan pertama juga curah hujan dan terpengaruhi juga oleh gempa-gempa yang sering terjadi di wilayah Kota Palu. Tipe sungai adalah square atau bisa dibilang juga bercabang. Arah sungainya itu N 22 derajat. Sebenarnya arah sungai ini tidak menentu, tergantung dari mana kita mengambil pengukuran atau dari mana kita berdiri untuk mengarah arah sungai. Karena sungai itu cukup berkelok. Jadi tergantung lokasi di mana kita berdiri untuk mengukur arah sungai, itu arah sungai kadang bisa berubah-ubah juga. Jenis sungai permanen. Jenis sungai permanen ini itu artinya dia tidak akan berhenti mengalir. Tidak seperti sungai-sungai kayak di beberapa lokasi. Itu sungainya kadang ada hanya karena curah hujan yang cukup tinggi. Jadi sungainya full kembali. Sungai permanen ini dia sudah memiliki mata air dan memang tidak akan berhenti sampai akhir nanti. Lebar sungainya itu kira-kira kurang lebih 5 meter. Sebenarnya ukuran sungai ini sangat relatif. Tergantung kita ukur di bagian mana. Karena ada ukuran sungai yang bagian-bagian atasnya itu cukup kecil, sekitaran 3 meter saja. Itu di bawah-bawah mulai besar karena sering digali untuk diambil pasirnya. Itu mobil-mobil trek itu sering di sana untuk bawa itu pasir-pasir yang ada di sekitar lokasi untuk dijual. Pengamatan mitologi. Jenis batuan yang saya jadikan sampel itu adalah jenis batuan sedimen. Warna segarnya coklat dan warna lapuknya itu coklat ke abu-abuan. Sebenarnya kalau untuk menentukan warna batu itu cukup relatif dari mata. Kadang bisa kita coklat ke kuningan atau coklat ke abuan, itu tergantung bagaimana cara kita memandang batuan tersebut. Teksturnya plastik kasar dan strukturnya itu tidak berlapis. Komposisi mineralnya adalah silika atau nama kimianya adalah SiO2. Fragmennya itu BB memundar atau fragmennya itu 256 mm. Matriksnya itu membundar ukurannya itu 2 sampai 256 mm. Semennya itu memundar juga, ukurannya 2 sampai 1/16 mm. Nama batuannya adalah batuan konglomerat. Batuan konglomerat ini dia tidak hanya terdiri dari satu batuan, karena dia adalah batuan sedimen. Jadi batuan yang paling rapuh. Batuan konglomerat ini dia terdiri dari beberapa batuan yang tercampur jadi satu, yang memiliki semen, matriks. Jadi dia terdiri dari beberapa jenis batuan lainnya. Atau bisa dibilang batuan yang cukup mempunyai banyak jenis batu-batuan. Tebal singkapan pada lokasi penelitian itu kurang lebih tingginya itu 7 sampai 10 meter lah. Arah singkapannya itu menyebar dari selatan ke utara. Ganesanya konglomerat terbentuk dari proses pelapukan, erosi, transportasi, dan terendapkan di lingkungan darat. Ya, mungkin sekian
penjelasan saya soal field trip mandiri geologi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit.